being paranoid, okay? Yo, halo Movie Mania, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel YouTuber pemula yang masih nyoba nyari beras dari konten alur film. Konten kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari novel karya Isaac Marion yang berjudul Warm Bodies. Film ini dibintangi aktor ternama seperti Nicholas Hoult, John Malkovich, Teresa Palmer, Dave Franco, dan Anneliek Triton. Warm Bodies menceritakan tentang perzombie-zombian. Kalau biasanya nih kita disajiin cerita zombie dari sudut pandang manusia, nah kali ini kita akan ngelihat cerita zombie dari perspektif berbeda. Berlatar dunia post-apokaliptik alias kiamat akibat wabah zombie, film ini bercerita tentang seekor zombie muda bernama R atau R yang jatuh cinta kepada Julie, seorang wanita muda yang masih hidup. Bagaimana akhir romansa Romeo dan Juliet ala zombie yang dibumbui juga dengan adegan horor ala Resident Evil? Daripada penasaran, yuk kita masuk ke alur cerita filmnya. Bentar guys, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan subscribe ya, biar kalian masuk surga. Lanjut! Berkisah tentang keadaan dunia setelah wabah zombie menyerang. Seekor zombie muda bernama R atau R. Ia tinggal di sebuah bandara yang dipenuhi dengan zombie. R tidak ingat lagi siapa dirinya saat masih hidup. I wish I could introduce myself. Yang ia ingat hanya namanya yang dimulai dari huruf R. Selain para zombie, terdapat makhluk lain yang bernama Bunnies. Mereka adalah zombie yang udah kelamaan jadi zombie, sampai akhirnya mereka berubah. Bunnies lebih cepat dan beringas dibanding zombie reguler. Kembali ke R, berbeda dengan zombie pada umumnya, ia suka menyendiri di sebuah pesawat yang ia sulap menjadi rumahnya. R punya teman nongkrong yang namanya sama. Dia juga nggak inget siapa namanya. Ini serius. So kita panggil aja dia Pak Agus. R sama Pak Agus pas lagi nongkrong tiba-tiba aja lapar. Mereka pun mutusin buat pergi ke kota. Mereka juga ngajak zombie lain nyari manusia di kota buat dijadiin cemilan. Beralih ke kota manusia yang berhasil bertahan hidup. Mereka saat ini tinggal di balik tembok raksasa untuk bertahan dari serangan zombie. Sekelompok pemuda diutus untuk mencari bahan pengobatan di luar tembok. Kelompok ini terdiri dari Perry, cowok ganteng pacarnya Julie, Nora, sahabat Julie, dan teman-teman Julie lainnya yang gak terlalu penting. Ayah Julie adalah Kolonel Grigio yang merupakan pemimpin dari manusia yang masih bertahan hidup. Lanjut ceritanya, Julie CS pun keluar dari benteng untuk mencari obat-obatan. Mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah gedung farmasi dan mulai mengumpulkan obat-obatan. Di luar gedung, R dan Pak Agus kebetulan melewati gedung farmasi tersebut. Karena mereka zombie, mereka mampu mencium keberadaan manusia di dalamnya. Julie yang mendengar sesuatu meminta semuanya untuk segera pergi. Tapi Perry nggak mau ngedengerin omongan Julie. You're being paranoid, okay? Alhasil mereka pun disergap zombie gerombolannya Mas R. Berusaha melawan, kelompok ABG yang dipimpin Perry tumbang satu persatu digigitin para zombie. R yang melihat aksi Julie malah terpesona. Lagi asik ngeliatin Julie, si R ditembak sama pacarnya, Mas Perry. Kesel, R pun balik nyerang Mas Perry dan berhasil membunuh dia. Nice watch. I don't like hurting people, but this is the world now. Saat mati digigit zombie, manusia akan berubah jadi zombie, kecuali jika otaknya dimakan. Nah, berhubung si R ini lumayan bahaya untuk ukuran zombie, dia pun memakan otak Perry. Tapi konsekuensinya, R bisa merasakan dan melihat memori Perry. Akhirnya tersisa hanya tinggal Nora dan Julie. Dalam posisi terdesak, R berusaha nyelamatin Julie dari serangan zombie lain. Entah apa yang merasuki R. Dia menempelkan bau dirinya kepada Julie agar zombie lain tidak dapat mencium keberadaannya. Julie pun dibawa pergi oleh R bersama rombongannya.
Ternyata, Julie dibawa sampai ke bandara tempat para zombie berkumpul. Julie pun disembunyikan di pesawat yang merupakan rumah R. Julie yang ketakutan berusaha ditenangkan oleh R. R berjanji akan melepaskan Julie saat keadaan sudah aman. R pun memberikan Julie selimut dan memutarkan musik agar Julie merasa lebih tenang. Ganjen juga nih zombie, modus. R mendapatkan lagi kenangan Perry saat ia masih hidup. Kenangan tersebut saat Perry dan Julie menyusup keluar dari tembok menggunakan jalan rahasia untuk mencari ayah Perry yang seorang kontraktor. Ternyata ayah Perry sudah berubah menjadi zombie dan mereka pun diserang. Julie menembak kepala ayah Perry dan mereka pun berhasil kabur. Esoknya, Julie meminta untuk dilepaskan, tapi R bilang kondisinya belum aman. Julie pun meminta R untuk dicarikan makanan karena ia merasa sangat kelaparan. Ternyata, itu hanya siasat. Julie kabur saat R pergi mencari makanan. Tapi apa yang R katakan benar, keadaan belum aman. Julie pun terkepung zombie yang bisa mencium keberadaan Julie. Kali ini Julie berhasil ditemukan oleh R sebelum ketahuan oleh para zombie. Julie diminta bergaya kayak zombie untuk mengelabui mereka. It's too much. Julie yang kelaparan dibawakan buah kaleng dan sebotol bir. Di momen itulah, Julie nggak ngerasa takut sama R. Mereka berdua pun berusaha ngobrol biar akrab. Julie menanyakan nama R dan kapan dia bisa pulang. R memintanya menunggu beberapa hari sampai kondisi aman. Kelihatan si R ini modus ya, biar Julie makin lama dia di sana. Di momen ini, jantung R yang sudah berhenti tiba-tiba berdetak pelan. Untuk menghabiskan waktu, Julie dan R melakukan berbagai macam hal. Dari mulai nyetir mobil keliling bandara, ngobrol, sampai dansa-dansa. Hal ini justru membuat zombie lain merasa curiga. Hari pun berlalu. Di suatu malam, ketika R sedang tidak memperhatikan Julie, Julie kabur lagi. Dan lagi-lagi Julie dikepung zombie. Kali ini Agus zombie ngegepin Julie yang mau kabur. R datang membela Julie. Agus pun marah ngeliat R malah ngebelain manusia. Lagi adu mulut sama Mas Agus, dari kejauhan Bonis melihat kejadian itu. R dan Julie pun kabur. Bukan hanya Bonis, mereka juga dikepung para zombie yang ada di bandara. Dengan posisi makin terdesak, para Bonis berhasil memojokkan R dan Julie. Tiba-tiba Mas Agus nabrak para Bonis pakai mobil-mobilan yang ada di bandara. Mas Agus pun mengantar mereka ke parkiran mobil untuk kabur dari bandara. Di sana sudah banyak zombie yang menunggu. Merasa ketakutan, Julie pun memegangi tangan R. Namun entah apa yang terjadi. Melihat hal tersebut, para zombie sedikit demi sedikit bisa mengingat masa lalu mereka saat mereka masih hidup. Para zombie pun membiarkan mereka lewat. Julie dan R pergi menuju bagian kota yang masih ditinggali oleh manusia. Di tengah jalan, Julie merasa kedinginan dan lapar. Mereka pun memutuskan untuk berhenti di perumahan kosong yang sudah tidak ditinggali. Dan mereka pun masuk ke dalam rumah untuk bermalam. Di dalam, Julie menemukan kamera Polaroid dan memfoto R untuk kenang-kenangan katanya. Tiba-tiba saja, pasukan manusia yang dipimpin oleh ayah Julie lewat depan rumah tersebut. Cuma karena khawatir mereka akan membunuh R, Julie pun mengurungkan niatnya untuk keluar dan memilih untuk bersembunyi. Setelah para pasukan tadi lewat, Julie pun mandi. Habis mandi, Julie yang hendak tidur minta ditemenin R sambil malu-malu. Julie yang kedinginan membuka baju dan celananya yang basah di depan R. Duh, Neng Julie. Untung si R ini zombie. Julie yang kagum sama tindakan R yang menyelamatkannya berkali-kali menanyakan, bagaimana mungkin R bisa melakukan itu semua? R yang merasa bersalah akhirnya mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Perry, pacar Julie. Julie pun sedih mendengar hal tersebut. Malam itu, R untuk pertama kalinya sebagai zombie, dia bisa bermimpi. Now what they say. We can, right? Are you actually dreaming right now? Keesokan paginya, tiba-tiba aja Julie udah menghilang. Kebiasaan nih cewek kabur mulu guys.
R yang melihat Julie sudah tidak ada, akhirnya memutuskan untuk kembali ke bandara. Sementara Julie kembali ke kota manusia. There, sir. Hi, Dad. Julie pun kembali ke pelukan sang ayah. Kembali ke kota zombie, para Bonnies menyadari perubahan yang terjadi di diri para zombie. Mak Agus pun mencegat R. Ia menjelaskan para Bonnies mengincar R dan Julie karena sudah memulai sesuatu yang mengubah para zombie. Menyadari Julie dalam bahaya, R memutuskan kembali menuju kota manusia berada. Ia hendak memberitahu Julie. R yang memiliki ingatan peri berhasil menyusup ke kota lewat jalan rahasia. Ia berhasil bertemu dengan Julie. Julie pun senang melihat R, kangennya dengan Julie. R pun menjelaskan bahwa ia dan para zombie sudah mulai berubah. Mereka sekarang bisa bermimpi, merasakan dingin, dan hal lainnya. R pun menceritakan bahwa mereka sekarang diincar oleh para Bonnies. Julie memutuskan untuk menemui ayahnya dan memberitahukan ini semua. Oleh karena itu, R didandani biar kelihatan sedikit lebih hidup untuk mengelabui ayah Julie. The cats. Keadaan yang memburuk membuat semua manusia dalam keadaan siaga karena para Bonnies yang sedang datang menyerang kota. Julie berhasil menemui ayahnya. Ia menjelaskan bahwa zombie sekarang sudah mulai berubah dan mendapatkan kesadarannya. Tapi Kolonel Grigio tidak mempercayai hal itu begitu saja. Bahkan R yang ikut menjelaskan malah mau ditembak. Nora menodong Om Grigio dan meminta R dan Julie untuk pergi. Gagal meyakinkan sang ayah, Julie dan R pun menemui zombie yang lain. Para zombie sudah berkumpul. Namun tak lama kemudian para Bonnies datang menyerang. R dan Julie pun yang diincar melarikan diri, sementara para zombie yang lain berusaha untuk menahan. Di sisi lain, tentara manusia juga berdatangan memburu zombie dan Bonnies. Saat seorang tentara sedang diserang Bonnies, datang seekor zombie yang menyelamatkannya. R dan Julie yang diuber-uber Bonnies terpojok di sebuah gedung tinggi. Tidak ada pilihan lain selain meloncat. R pun meyakinkan Julie untuk meloncat ke bawah. Mereka berdua pun selamat dari kejaran Bonnies. R dan Julie merayakan kaburnya mereka dari para Bonnies dengan berciuman. Aneh nih film. Saat R sedang mencium Julie, datang bapaknya Julie yang gak pakai babi bu langsung nembak si R. Julie berusaha menghalangi, namun ajaibnya R justru berdarah pada saat ia ditembak. He's alive. Yang artinya R sudah berubah dari seekor zombie menjadi kembali lagi menjadi seorang manusia. Tenang jumlah, karena sekarang zombie dan manusia udah CS-an alias bersatu, mereka akhirnya bisa mengalahkan Bonnies. Film pun berlanjut, keadaan sudah mulai berubah. Para manusia sudah bisa menerima keberadaan zombie. Yang perlahan, para zombie belajar lagi menjadi manusia seutuhnya. Film pun berakhir. The end. Alright guys, jadi begitulah kisah mengenai seekor zombie yang akhirnya bisa kembali menjadi seorang manusia karena cinta. Biar kayak YouTuber lain, pesan moral yang bisa kita dapat dari film ini adalah apapun penyakitmu, seberat apapun masalahmu, obatnya adalah cinta. Anjay. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton and see you. Bye bye.